رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Buka dulu halaman 37. Halaman 37, baris yang dari tengah turun sedikit 3 baris ke bawah. Itu ada di dalam kurung waqad waroda. Halaman 37 dari tengah tarik ke bawah kira-kira 3 baris itu ada dalam kurung waqad waroda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustadz Hidayat, serta para ustadzat, asatidzah dan ustadzat, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan keberkahan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan kita rangkaikan dengan taklim. Dan jangan lupa tambahan ibadah, yakni kita niat iktikaf di masjid ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membicarakan berkaitan dengan masalah Syahrul Ramadan, dan sekarang rangkaian pembicaraannya masih berkenaan dengan Ramadan tersebut, yakni pada halaman 37 dari tengah ke bawah dikit di dalam kurung itu kita akan mulai lanjutan dari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadana. Dan sungguh telah ada hadis berkaitan dengan bahwa pintu-pintu langit dan pintu surga, pintu-pintu surga tuftahu dibuka, kulluha semuanya, fi Ramadana
di bulan Ramadan. Ini salah satu dari sekian keistimewaan bulan Ramadan, dibukanya pintu langit dan dibukanya pintu surga untuk memberikan dorongan kepada kita dalam rangka kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan tanpa terasa kadang-kadang begitu ya, dikit lagi juga masuk lagi bulan Ramadan. Baru kemarin bulan Ramadan ya. Dan para tabi'in itu mereka mempersiapkan untuk mengingat berkaitan dengan Ramadan supaya terdorong mereka ibadah di bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri ya. Mereka sudah mohon, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bahwasanya diri mereka diselamatkan dan Ramadan itu diselamatkan untuk mereka. Dan itulah yang mereka pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta juga diterima Ramadan yang lalu, yang telah diselesaikan Ramadan yang lalu. Nah ini 6 bulan sebelum bulan Ramadan masuk, mereka sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita walaupun bukan bulan Ramadan pada saat ini, tetapi persiapan keilmuan itu atau dorongan dari segi nilai-nilai Ramadan tersebut kita bicarakan dalam menyemangati kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Wa tughlaqu, dan dikunci abwabun niran, yakni pintu-pintu neraka. Pintu neraka dikunci, pintu surga dibuka di bulan Ramadan ya. Artinya bahwasanya kesempatan untuk melaksanakan kebaikan banyak di bulan Ramadan, dan juga untuk melakukan maksiat keburukan itu dikunci, kesempatannya diupayakan untuk ditutup ya, serapat-rapatnya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau kemudian di bulan Ramadan orang masih maksiat juga, emang udah terbiasa maksiat, udah terbentuk jiwanya untuk berbuat maksiat. Walaupun setan-setannya itu sudah diikat, tetapi sudah menjadi kader setan gitu. Manusianya itu sudah jadi setan, jadi ya tetap aja dia melaksanakan perbuatan maksiat. Wa tuqayyadu muradatus syaitan, dan diikat kehendak atau setan akan mengajak manusia ke lembah kenistaan, itu diikat. Wa yudhabu bihim, dan dibawa. Tahu kalau baca wa yadhabu, dan hilang atau pergi, bihim dengan mereka itu, ilal bihar, pokoknya dibawa setan-setan yang diikat tersebut ilal bihar, ke lautan, dilempar di lautan, kai supaya la yufsidu alal muslimina, supaya setan-setan itu tidak merusak terhadap orang-orang Islam siyamahum wa qiyamahum, yakni puasanya dan mendirikan atau sholat tarawihnya atau sholat-sholat sunnah lainnya di bulan Ramadan, supaya tidak mengganggu ya. Diikat, dilemparkan ke bihar ya, yakni ke laut ya. Setan yang mengganggu dilemparkan ke sana, ke laut ya. Wa yunadi munadin, dan memanggil-manggil, zat yang memanggil, kullalailatin, setiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan,
Apa ada suara yang memanggil-manggil? Walaupun tidak bersuara kita dengar, ada di hati kita, mengajak, ya, mengetuk hati kita dengan panggilan bahwasanya ya baghil khairi, wahai orang yang mencari, berusaha untuk melakukan kebaikan, akbil, menghadaplah kalian. Artinya melaksanakan kebaikan tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan itu. Yang biasa melakukan kebaikan teruslah menghadap Allah. Wa ya baghis syarr, wahai orang yang senantiasa melakukan mencari keburukan, uksur, berhentilah terhadap keburukan tersebut, ya. Jangan lakukan lagi keburukan itu dan berhentilah. Itu ada satu riwayat. Wa waroda, dan juga datang, ada aidon juga, dan datang juga, ada artinya hadis, annaman, bahwasanya orang yang taqarraba ilallahi fi ramadhana, orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, bi fariidhatin, dengan amalan yang wajib, salat 5 waktu wajib, ya. Kemudian zakat wajib. Siapa yang melakukan perbuatan yang wajib, adalat lahu sab'una fariidah, sama menyamai, ya, bagi orang yang melakukan itu sab'ina fariidah, yakni 70 kali perbuatan wajib. Dalam hadis Nabi itu menjelang Ramadan, satu hari di penghujung bulan Ramadan, Nabi kemukakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah, wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwa. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan-amalan sunnah yang tidak wajib, sunnah, itu sama nilainya dengan yang wajib. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan wajib, itu sama nilainya dengan 70 kali wajib dia melakukan perbuatan itu, ganjaran pahalanya yakni 70 kali, ya. Fi ghairihi, selain bulan Ramadan. Wa man taqarraba fihi, dan siapa saja yang mendekatkan diri di bulan Ramadan, binafilatin, dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, ya. Adalat, itu menyamai lahu, baginya, fariidatan, yakni perbuatan wajib, yu'addiha, yang dia laksanakan, fi ghairihi, yakni di lain selain bulan Ramadan. Jadi yang wajib jadi 70 kali wajib, yang sunnah kita lakukan pahala ganjaran wajib. Dan ini tidak ada kecuali adanya di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan inilah satu kesempatan, ya, kita meninggalkan berkaitan dengan berbagai macam aktivitas keduniaan, atau kalau kita tidak bisa tinggalkan, memang kewajiban kita, ya, kita kurangi lah, ya. Kewajiban kita untuk mencari dunia, memberikan nafkah tetap, ya, kita melakukan. Tetapi jangan lupa kita memperbanyak, ya, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Fanawafilu, maka perbuatan-perbuatan sunnah, fanawafilu Ramadana, maka perbuatan-perbuatan sunnah di bulan Ramadan, bimanzilatil faraidi fi ghairihi,
sama nilainya itu, kedudukannya itu dengan perbuatan-perbuatan wajib selain bulan Ramadan. Jadi sunnah haji menjadi wajib, padahal Sholat sunnah itu tidak bisa menyamai, dikumpulkan banyak. Sholat sunnah tidak sama dengan sholat wajib 5 waktu. Dan di bulan Ramadan sekalipun sunnah yang kita lakukan itu ganjarannya adalah wajib. Jadi udah nggak ada kesempatan untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dari sekarang kita niatkan di dalam diri kita, kalau kita nanti bertemu lagi bulan Ramadan, ya itu kita di hati kita azamkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Saya tuh ingin tadinya ingin ada keinginan untuk iktikaf itu, pengen yang 20 hari, kan Nabi menjelang kematiannya itu beriktikaf 20 hari di bulan Ramadan. Jadi hari yang ke-11 itu sudah masuk ke masjid. Dan pengen lagi bagaimana sih baca Al-Quran bisa bukan sekedar pada saat iktikaf saja, tapi di luar iktikaf baca Al-Quran itu supaya 3 hari itu khatam baca Al-Quran. Berarti sehari itu 10 juz, 3 hari 30 juz. Bisa ya. Bisa. Kalau kita nggak ngapa-ngapain bisa udah ya. Nah ini begitu pula bahwasanya untuk banyak zikrullah. Intinya kan iktikaf itu bagaimana sih kita secara pribadi mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau al-amal yang sifatnya adalah al-amal al-lazim, amal yang lazim, amal yang memang nempel sama kita pada saat kita melakukannya, dapat ganjaran pahala, dan itu bisa kita peroleh pada saat kita masih hidup saja ya. Dan juga kalau bisa amal yang sifatnya mutaaddi ya. Amal yang sifatnya bukan sekedar untuk diri kita saja, tetapi juga untuk yang lainnya. Ya. Yang Nabi sebutkan ada kan sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Ada mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin sodakotin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu. Ya. Jadi amalan yang lazim itu kita melakukan tetapi untuk orang lain atau untuk orang lain lah. Misalnya sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, kita di masjid memasukkan sebagian dari rezeki kita ke kotak amal. Nah ini kita melakukan amal perbuatan itu adalah ya untuk bukan sekedar untuk kita saja pahalanya, tetapi untuk orang lain manfaatnya. Masjid itu kan bisa dipakai untuk perawatan masjid, apalagi sedang membangun masjid itu ya. Dan itu ya yang kita lakukan adalah masjid ini memang untuk orang lain. Selama masjid itu masih ada dan kita sudah meninggal, ini kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang terus mengalir. Nah ini berarti ya amal yang sifatnya mutaaddi ya. Atau di dalam kitab tasawuf itu disebutkan dengan ibadah al-muta'addiyah. Kalau di dalam buku lain disebutkan dengan al-amal al-muta'addi, perbuatan yang memang pada saat kita meninggal kita masih mendapatkan ganjaran pahalanya. Kalau tadi kan pada saat kita hidup aja bisanya ya. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya ya. Yani ilmu yang bermanfaat, ilmu yang digunakan, diamalkan oleh orang lain ya. Ini berarti juga selama orang lain itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, itu kita masih mendapatkan ganjaran pahala ya. Makanya orang-orang yang membina anak-anak dalam rangka bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran, itu pahalanya itu cukup besar.
Anak itu bisa hafal, bisa baca Al-Quran, kemudian dia baca terus, dan kita akan tetap mendapatkan ya manfaat atau kebaikan dari yang dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya nanti. Yang ketiga adalah wawaladin solihin, anak yang soleh. Ya, tadi kita juga melakukan taklim atau mengajarkan juga untuk orang lain kita lakukan supaya orang lain itu tahu berkaitan dengan masalah Islam. Yang ketiga adalah anak yang soleh, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, walidun solihin yad'ulahu, yang mendoakan kepadanya. Ya, nah ini juga kita lakukan, mendidik anak itu kan bukan untuk kita, untuk anak kita. Ya. Sehingga inilah amalan-amalan yang paling tidak adalah ya merupakan representasi dari atau perwakilan dari perbuatan yang kita lakukan, itu masih mendapatkan ganjaran pahala, masih mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, jadi al-amal al-lazim, al-amal al-mutaddi itu kita upayakan dari sekarang, sudah kita niatkan bagaimana untuk kita lakukan dan kita tidak tinggalkan amal-amal tersebut. Karena bulan Ramadan ini istimewa, yakni fanawafilu Ramadana bimanzilatil faraidi fi ghairihi minasyuhur. Ya, yang namanya kedudukan fardu di bulan Ramadan, ya, sunnah di bulan Ramadan itu menyamai ya perbuatan-perbuatan wajib, atau dengan kata lain sunnah-sunnah itu kedudukannya sama dengan wajib fi ghairihi, selainnya minasyuhuri dari bulan-bulan, min haitsu dari sisi ya as-sawabu, ya min haitsu sawabi dari sisi bahwasanya pahalanya wa faraidihi dan juga ganjarannya mudha'afatun itu dilipat gandakan alal faraidi terhadap hal-hal yang memang wajib yang kita lakukan, ya. Jadi ganjaran pahalanya itu sama dengan wajib, kemudian dilipat gandakan terhadap perbuatan wajib yang kita lakukan fi ghairihi, ya selain bulan Ramadan, ila sab'ina dha'fan, yakni sampai 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sabda Rasul, man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan bulan Ramadan, artinya sholat malamnya, sholat tarawih, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan ya diampuni dari dosa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ini orang yang betul-betul melaksanakan sesuai dengan syariat, bukan sekedar puasa berlapar-lapar saja, tetapi juga dia tahu etikanya, adab-adab di dalam puasa, ya. Begitu pula qiyamu Ramadannya, tarawihnya, bukan sekedar melaksanakan saja, tetapi kemudian dia tahu bagaimana untuk mencapai kekhusyuan pada saat ya ibadah tarawih di bulan Ramadan. Puasa, jangankan yang wajib di bulan Ramadan yang berlipat-lipat, bahkan dalam sabda Rasul yang lain itu, dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, itu bahwasanya ya pahala ganjarannya itu ghairu muhaddad, tak terbatas, tak terhingga.
Kan kalau ada kita belajar matematik dulu ada hitungan tak terhingga, itu kan kagak ada habis-habisnya. Ya. Itu adanya pada puasa. Ya. Nah kemudian puasa yang sunnah saja, ada sabda Rasul, man shoma ramadhana, bukan ramadhana, man shoma yauman, siapa saja yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, ab'adahullahu, niscaya Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa tersebut, ya, sab'ina kharifan fi dzalikal yaum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sab'ina kharifan yakni 70 kali musim atau 70 tahun. Ya. Sehari dia melakukan ibadah puasa, dan bukan wajib, bukan Ramadan, puasa aja. Ya. Puasa sunnah itu ya boleh kapan aja. Ya. Boleh kapan saja kita laksanakan, kecuali hari-hari yang dilarang untuk puasa. Ya. Kayak mutasyrik, lebaran, nggak boleh puasa. Selain itu kapan aja kita mau puasa boleh aja. Siapa yang puasa satu hari, makin situ yauman, satu hari apa saja. Ya. Nakiroh yauman, bukan al yauma, tapi yauman, ya, satu hari apa saja. Di jalan Allah fisabilillah. Ulama ada yang menafsirkan fisabilillah di dalam berjuang, dalam berjihad. Satu, yang kedua adalah ya semata-mata karena Allah dia lakukan, juga fisabilillah namanya. Jadi siapa saja yang melakukan ibadah karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijauhkan dari neraka sebanyak 70 tahun pada saat dia puasa satu hari tersebut. 70 tahun. Ya. Bagaimana dengan Ramadan? Lebih dari itu lagi. Ya. Makanya puasa, kalau ada kesempatan kita puasa Senin Kemis, puasa yang kita pas lagi libur, ya kita puasalah, kagak ngapa-ngapain, puasa aja. Ya. Nah ini karena ganjaran puasa itu luar biasa. Ya. Begitu pula qiyamul Ramadan, tarawih di malam harinya, jangan sampai kita tinggalkan sekalipun sunnah. Ya. Karena sunnah di bulan Ramadan sama dengan wajib, ya. Ganjarannya sama dengan wajib, pekerjaannya tetap sunnah, tapi ganjarannya ganjaran wajib. Sayang kalau kita tinggalkan, sehingga sholat-sholat sunnah yang sudah biasa kita lakukan, kita lanjutkan, bahkan kita perbanyak di bulan Ramadan tersebut. Ya. Jadi tadi ganjarannya, man shoma Ramadhana wa qamahu, dan dia melaksanakan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Qultu, kata pengarang, aku katakan, ya, aku jelaskan, aku katakan, al imanu, iman itu tadi kan ada imanan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi al imanu, iman itu huwa tasdiqu, adalah membenarkan biwa'dillahi, dengan janji-janji Allah. Ya. Ini berarti beriman kalau dia betul-betul membenarkan, ya, di dalam hati, membenarkan dalam bentuk perbuatan dia lakukan, percaya kepada Allah, ya, imanan, ya, kemudian di hati dia mengiyakan, dan dalam perbuatan dia kerjakan, itu namanya imanan. Berkaitan dengan wa'dullah, berkaitan dengan masalah janji Allah. Allah menjanjikan banyak kepada kita kalau kita melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja, bahkan dilipat gandakan. Ma'akulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi itu ada alif 1, lam 2, mim 3. Dan setiap huruf itu adalah ya 10 kali. Berarti alif lam mim itu 30 nilainya, nilai ganjaran pahalanya. Bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, Allah melipat gandakan itu sampai 700 kali lipat. Ya, 700 kali. Ya. Nah ini
namanya kita percaya dan kita lakukan, bukan sekedar kita dengarkan, kita di hati iya tapi tidak melakukannya, bukan, tapi melakukan tuh janji-janji Allah. Wal ihtisabu, itu ada ihtisaban, imanan wahtisaban, dan al ihtisabu itu wal ikhlasu lillah, adalah ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Itu ihtisaban arti ikhlas. Wallahu alam, Allah yang maha tahu, ya, kata pengarang. Walissoimi, dan bagi orang yang berpuasa adabun, ada etika, ada adab-adab. La yakmulu siyamuhu, tidaklah sempurna puasanya illa biha, kecuali dengan adab-adab tersebut. Ya. Kalau sekedar puasa tapi tidak menjaga adab-adabnya, berarti ya tidak sempurna puasanya, masih banyak kekurangan. Ya. Maka kemudian puasanya itu tidak bisa membentuk pribadinya menjadi benar. Ya. La yakmulu siyamahu illa biha, kecuali dengan adab-adab tersebut. Faman ahammaha, siapa saja yang memperhatikan ayyahfadha, untuk menjaga lisanahu, lidahnya itu, anil kadhibi, dari ucapan-ucapan dusta, wal ghaibi, dan juga menjaga lidahnya itu dari menghibah, membicarakan kejelekan orang, wa anil haudi fima la ya'nihi, dan dari perbuatan yang tidak bermakna, tidak mengandung arti, wa yahfadhu ainahu, dan dia menjaga matanya, wa udunahu, dan telinganya, anin nadhari, dari memandang, melihat, wal istima'i, dan mendengar, ila ma la yahillu lahu, kepada apa saja yang tidak halal baginya. Ini adab-adab berkaitan dengan masalah puasa, enggak bohong, enggak ghibah, ya, kemudian enggak melakukan perbuatan yang kagak ada artinya, ya, kemudian menjaga matanya dan pendengarannya, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang berpuasa itu, apa itu dalam redaksi hadisnya, ya, bahwasanya orang puasa itu harus menjaga, yang pertama adalah minal kadhibi, dari berdusta. Jangan berdusta, jangan bohong, ya. Wal ghibati, dan juga ghibah. Ini perbuatan-perbuatan mulut nih, bohong dan ghibah. Wan namimah, juga ketiga namimah, mengadu domba, ya. Juga perbuatan mulut juga nih, mengadu domba, memprovokasi orang jadi ribut. Kan baru kejadian, ya, beberapa hari yang lalu itu, bahwasanya pengajian Habib Rizik itu kan di daerah Pemalang, ya, itu kemudian diserang, ya, oleh orang-orang, artinya mereka sengaja untuk bagaimana supaya membubarkan pengajian tersebut. Akhirnya ya Habib Rizik juga jamaahnya banyak, untuk menjaga diri itu kan, mereka mempertahankan diri dari serangan tersebut, ya udah diladenin, ya. Dan kemudian mereka banyak korban, sampai 7 orang. Itu yang kita lihat, ada yang kepalanya berdarah, pecah, ada yang bibirnya itu hampir sumbing ya, karena pukulan atau apalah. Dan yang mengobati itu, ya, jamaah Habib Rizik juga, begitu di masjid diobati, ya. Itulah adab, walaupun orang yang memusuhi kita, kemudian pada saat dia terluka, ya dirawat, diurus. Itulah orang ada adab yang sesungguhnya. Nah ini karena dari ucapan-ucapan pangkalnya yang memprovokasi, mereka membagi, ada Islam lokal, ada Islam non lokal, ya. Islam berkaitan dengan masalah Islam, disebut dengan Islam Nusantara, mereka itu pokoknya Islam ini dari Jawa, itu kan PWI,
FS sebenarnya, ya pejuang Wali Songo, ya fisabilillah ngomongnya kan gitu. Kemudian itulah yang mereka itu datang menyerang, dan mereka itu memprovokasi jamaah pengikutnya untuk benci terhadap orang-orang Arab, terutama habaib. Ya. Nah, jadi apa perlunya kita membenci kepada sesama Islam? Sekalipun ada kasus, ada satu dua, ya, memang ada orang Arab yang mengatakan dia itu Habib, kemudian ya bertindak semena-mena, ada juga. Tetapi nggak semua. Jangan gara-gara kita menghadapi orang yang kayak begitu main pukul rata aja. Semua keturunan Ba'lawi itu habaib-habaib, ya, itu adalah terputus keturunannya kepada Rasul sehingga mereka itu memusuhinya. Itu dari bicara mereka seperti itu, ya. Nah, ini namanya ucapan-ucapan yang namimah, mengadu domba. Akhirnya timbul keributan sesama muslim, ya, diadu, ya. Mereka ribut-ribut sesama muslim. Nah, inilah yang seharusnya adalah kita hindari. Itu termasuk adalah hal-hal yang tidak dihalalkan, ya. Al-kadzib wal ghibah wan namimah, ya. Kemudian yang keempat, wan nadharu bis sahwah. Ini perbuatan mata, ya, yakni memandang dengan syahwat, memandang dengan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal aja enggak boleh di siang bulan Ramadan, ya. Kita memandang istri kita dengan ada nafsu di dalam diri kita, enggak boleh. Sama halnya nasi kan halal tuh. Di bulan Ramadan enggak boleh kita makan. Istri kan halal tuh, ya, di bulan Ramadan nggak boleh kita pandang dengan bisyahwatin, dengan nafsu, ya. Ini akan mengurangi ganjaran pahala kita, tidak sempurna. Ini adalah adab-adab, ya, di dalam kita melakukan ibadah puasa. Kalau disebutkan mata termasuk al-istima', yakni mendengarkan, ila ma la yahillu lahu, kepada yang tidak halal. Wa ila ma yu'addu fudulan, ya. Dan juga adabnya supaya menjaga terhadap yang dianggap itu fudulan, ya, berlebih, ya, berlebihan, ya. Makan pada saat buka berlebihan, tidur pada saat puasa berlebihan, ya. Ini tidak diperkenankan. Puasa kayak begini cuma tidur aja siang hari, kemudian makan dibanyakin segitu berbuka. Ini termasuk hal-hal namanya pudulan, ya, pudul to'am, pudul kalam, pudul naum, ya, niam, ya. Yakni kelebihan, ya, berkaitan dengan masalah makan, kelebihan berkaitan dengan masalah tidur, kelebihan berkaitan dengan masalah bicara, ya, bicara yang malayani tadi, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya. Tidak usah. Ini adab-adab di dalam kita berpuasa. Fi haqqihi, pada haknya. Wa kadzalika, dan begitu pula, yahfazu batnahu, dia memelihara perutnya, anit tanawulil harami wasubhati, untuk mengkonsumsi hal-hal barang-barang yang haram dan subhat, ya. Haram dalam arti pemerolehannya haram, caranya membohongi orang, dagang dengan cara-cara haram, dinamanya haram. Kalau benda haramnya umat Islam udah tahu banget dah, ya, anjing, babi nggak boleh dimakan, haram, dia nggak akan melakukan. Tapi kadang-kadang untuk pemerolehan harta itu, yang mereka itu tidak memperhatikan apakah halal atau haram, ya. Yang pasti bahwasanya mereka itu, ya, apa saja yang halal dan yang haram, caranya itu, ya, mereka tetap mereka lakukan. Padahal ini termasuk adalah yang dilarang, bukan sekedar zat dari bendanya saja, tetapi pemerolehan benda tersebut dengan cara-cara yang halal haram itu tidak diperkenankan. Wa khususon, dan khususnya, indal iftari, pada saat berbuka, jangan mengkonsumsi hal-hal yang haram, pemerolehannya haram, apalagi zatnya haram pada saat berbuka. Yajtahidu jiddan,
dia berupaya dengan keras, ya. Ijtihad aja upaya sungguh-sungguh, jidan apalagi. Ya, jidan itu ya apa namanya? Afwan kata-kata. Jidan ya. Maaf sekali gitu kan, sekali. Udah sungguh-sungguh dan sekali. Wa yajtahidu bersungguh-sungguh, jidan bersungguh-sungguh sekali. Allah yuftira, dia tidak berbuka illa kecuali alal halali, terhadap makanan yang halal. Halal pemerolehannya, mencarinya lebih banyak kita ya. Qala ba'dus salafi, berkata ulama-ulama salaf, sebagian ulama salaf, idza sumta, kata ulama salaf, apabila engkau berpuasa, fandur ala ayyi syai'in tuftiru, ya, maka lihatlah terhadap apa yang kau konsumsi, engkau berbuka dengan apa. Harus dilihat ya, makanan ini ya, pemerolehannya dan makanannya yang halal atau yang haram, itu lihat ya. Kalau engkau berpuasa, engkau lihat. Wa inda man tuftiru, dan juga di sisi orang yang berbuka ya. Kita tahu orang yang memang pemerolehan hartanya itu dari judi, dari korupsi, kemudian kita datang, misalnya diundang berbuka, kita datang, udah ketahuan jelas bahwasanya dia mencari dari hal-hal yang haram, kita datang. Ini hati-hati lingkungan kalian yang kalian berbuka. Ini adalah isyaratan, sebagai satu isyarat, ilal hissi, anjuran, alat tahari wal ikhtiyati, untuk mencari dan hati-hati, ikhtiyat ya, menjaga-jaga, fima yuftiru alaihi, terhadap apa yang seseorang itu berbuka, makanan apa kepada siapa. Wa kadzalika, begitu pula, yahfadzus shaimu, memelihara orang yang puasa itu, jami'a jawarihi, semua anggota tubuhnya, an mulabisati al-asam, ya, untuk ya melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya. Semua anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa ya. Summa anil fuduli, kemudian dari hal-hal yang berlebih ya, yang berlebih dari yang biasa kita lakukan, makan lebih, tidur lebih tadi. Fabidzalika, maka yang demikian itu yatimmu shaumuhu, akan sempurna ya puasanya itu. Wa yuzaku, atau yutimma shaumahu, berarti dia menyempurnakan puasanya. Wa yuzaku, dan dia membersihkan puasanya. Wa kam min shaimin bita'abin, bita'abin apa ya, ta'abun. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, yatta'abu nafsahu, yang dia berlelah-lelah, susah payah dirinya itu, bil ju'i, dengan menahan lapar. Berapa banyak orang yang puasa susah-susah menahan lapar, wal atsi, dan juga dari rasa haus, lapar dan haus. Wa yursilu jawarihahu, dan dia mengutus anggota tubuhnya, menyuruh anggota tubuhnya, fil ma'asi, untuk berbuat maksiat. Jadi puasa-puasa juga maksiatnya jalan terus. Fayufsidu bidzalika, maka puasa itu maksiat, atau fayafsudu bidzalika saumuhu, puasanya itu, atau fayufsidu dah. Ya, karena tadi maksiatnya, maka maksiatnya itu berbagai macam tadi ya, pelanggaran terhadap anggota tubuhnya, bidzalika saumahu, akan merusak puasanya.
wa yudayyi'u bidzalika ta'abahu, dan dia menyia-nyiakan ya lelah capeknya berpuasa dengan berlapar-lapar, berhaus-haus ya, tapi dia sia-siakan. Jadi nggak ada artinya tuh puasa, cuma sekedar lapar dan haus saja. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada min siyamihi, dari puasanya itu illal ju'u wal atasu, kecuali adalah lapar dan haus. Berapa banyak orang yang puasa cuma mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi pahalanya tidak ada ya. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan tidak melakukan perbuatan maksiat, wajibun 'alad dawam, yakni wajib senantiasa ya. Sebagaimana kita juga bertobat itu wajib setiap saat, karena kita berbuat dosa setiap saat, sehingga wajib kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah setiap saat. 'Alad dawam, jadi meninggalkan maksiat wajib ya, itu terus menerus. 'Alas shaimi, terhadap orang yang berpuasa, wa 'alal muftiri, dan terhadap orang yang tidak berpuasa, ghairi annas shaima, selain bahwasanya orang yang puasa itu aula bit tahaffudzi, itu lebih utama memelihara jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Pada hakikatnya setiap saat ya, puasa atau tidak puasa, maksiat ya kagak boleh. Wa huwa alaihi, dan menjaganya itu ya supaya tidak berbuat maksiat, aujabu ya, wa akidu, yakni lebih wajib dan lebih dikuatkan ya. Jadi lebih utama lagi di bulan Ramadan, lebih wajib lagi kalau kita menjaga melakukan perbuatan maksiat itu wajib ya, menjaganya bukan berbuatnya ya. Dan di bulan Ramadan itu lebih diwajibkan lagi dan lebih dikuatkan lagi. Fafham, maka fahamilah ya. Qala alaihissalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun, puasa itu semacam bentengan ya, bentengan yang menjaga ya. Faidza kana, maka apabila yaumus shaumi ahadikum ya, hari berpuasa salah seorang kalian ya, di kita gini satu baris lagi. Fala, maka janganlah yarfusu, dia melakukan perbuatan-perbuatan rofas. Perbuatan rofas itu yang mengarah kepada hal-hal yang porno, apakah pandangan, apakah omongan porno, apakah pendengaran yang porno yarfus ya. Wala yafsuk, dan jangan kemudian dia fasik, keluar dari jalan ketaatan. Wala yajhal, dan jangan kemudian dia bodoh. Itu kan pada saat Imam Ali sholat baca ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pada saat dia baca itu dia berhenti ya, padahal tadinya sholatnya mau banyak, dia berhenti, dia nangis ya. Ditanya oleh Rasul SAW ya, mengapa engkau menangis pada saat sholat? Karena dia baca ayat tersebut, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang beriman dengan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ya. Dan dia kemukakan bahwasanya Abuna Adam ya, bapak kita Nabi Adam itu adalah orang yang paling tahu ya, a'lamun nas, manusia yang paling tahu. Kemudian ya, kita ini tidak seberapa pengetahuan kita, itu pemahaman Ali ya, bahwasanya dia merasakan ya jauh berkaitan dengan Nabi Adam yang sudah
Allah kemukakan dalam Al-Quran wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Ya, semuanya pokoknya tahu ya. Dan kita ya tidak tahu. Tapi kemudian kulli aliyin, kata malaikat Jibril, katakan wahai Muhammad, kul ya Muhammad li aliyin, katakan wahai Muhammad Rasul SAW kepada Sayyidina Ali. Itu bukan begitu, tetapi adalah hal yastawil kafiru wal mu'min, maksudnya samakah orang yang kafir dan orang-orang yang mukmin? Ya beda ya, orang yang kafir, orang yang mukmin katanya beriman kepada Allah, bahkan setiap hari menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kalau kemudian dia melakukan perbuatan kebaikan dia bergembira ya. Pada saat dia melakukan perbuatan maksiat dia segera bertobat gitu kan. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak beriman kepada Allah ya. Orang Islam tempatnya adalah surga, orang kafir tempatnya neraka. Itu tidak sama. Itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, jadi ya di sini kita lihat bahwasanya jangan bodoh ya. Harus mengerti ya. Jadi kita mengertilah mengenai keilmuan. Fa inna mru'un, maka sesungguhnya seorang fa'in ru'um, maka jika seseorang, sekalipun seorang itu sya'nuhu, keadaannya ya, bukan keadaan, fa'in ru'um, maka jika seseorang itu syatamahu, dicaci, seorang dicaci pada saat puasa, au qatalahu, diancam untuk dibunuh, falyakul, maka katakan inni shaimun, aku sedang dalam keadaan puasa ya. Jadi jangan ladeni ya, kalau ada orang mengancam ya, orang mencaci, jangan diladeni mencaci juga, jangan diancam lagi. Itu al-hadis. Hadis nanti baru 2 minggu berikutnya wa min adabi as-shaim, dan termasuk adab-adab puasa itu akan disebutkan berikutnya. Inilah yang bisa kami kemukakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya karim, wa'afani rahman, wa'afani ya rahim. Allahumma bihaqil fatiha wa bisiril fatiha wa bikaramatil fatiha anta ja'alana fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil azaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin warzuqna kama razaqta ibadakas solihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.